Ada pertanyaan begini, bagaimana jika ada dua Tuhan? Apa yang akan terjadi? Mungkinkah alam semesta ini akan tercipta? Mari kita coba otak-atik secara logik saja ya. Kira-kira apa konsekuensi yang akan terjadi ketika ada dua Tuhan yang sama-sama absolut di dunia ini kira-kira. Ketika kita membicarakan keesaan Tuhan, Tuhan yang Maha Satu, yang absolut, yang niscaya, biasanya selalu muncul pengandaian-pengandaian lain untuk menguji apakah mungkin ada Tuhan lain selain Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan absolut itu ada dua. Kira-kira jika ada dua, ada persoalan logis enggak? Apa yang akan terjadi pada semesta ini jika ternyata Tuhan ada dua? Nah, saya ingin membuat semacam penegasan bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang absolut, Tuhan yang niscaya, Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai segala sesuatu. Jadi bukan Tuhan dalam arti yang dibagi-bagi ya, sebagaimana politeisme misalnya. Tuhan penguasa neraka, Tuhan penguasa langit, Tuhan penguasa pertanian dan segala macam. Tidak dalam arti itu, karena Tuhan-Tuhan itu tidak dalam konteks menguasai segala sesuatu, karena dia kayak semacam memiliki job description begitu ya. Karena itu konsep itu biasanya belakangan banyak dikritik juga ya. Nah, ketika kita masuk kepada konsep keesaan dari Tuhan, maka asumsi tadi muncul. Bagaimana kalau kita mengasumsikan ada Tuhan dua yang sama-sama punya kekuasaan, sama-sama punya absolutitas, kira-kira begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, saya belajar dari buku ini, Logika Keimanan. Ini adalah tafsir atau anotasi terhadap karyanya Imam Sanusi, judul kitabnya Ummul Barohin. Nah, ada dua asumsi menurut buku ini. Pertama adalah Tuhan yang absolut satu tadi itu mampu menegasikan Tuhan yang absolut yang kedua. Ya. Asumsi pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan yang absolut satu tadi tidak mampu menegasikan Tuhan yang absolut kedua. Jadi pilihannya hanya ada dua kira-kira. Kenapa kok tidak memungkinkan asumsi ketiga? Misalnya sama-sama imbang. Ya. Kedua Tuhan absolut ini sama-sama imbang karena bekerja sama misalnya. Itu tidak memungkinkan juga karena konsep kerjasama itu membuat keduanya saling tergantung. Maka absolutitasnya, keniscayaannya masing-masing Tuhan ini akan bergantung satu sama lain. Dan itu akan mengurangi keesaannya. Jadi alternatif ketiga itu tidak dimungkinkan dalam konteks ini. Maka hanya ada dua pilihan tadi. Tuhan pertama itu mampu menegasikan Tuhan kedua, atau Tuhan pertama tidak mampu menegasikan Tuhan yang kedua. Atau sebaliknya, Tuhan kedua mampu menegasikan Tuhan pertama, atau Tuhan kedua tidak mampu menegasikan Tuhan kedua. Jadi asumsinya hanya dua, itu bisa dibolak-balik. Apa yang terjadi ketika dua asumsi ini kita terapkan satu persatu ya kepada masing-masing Tuhan, kira-kira begitu. Katakanlah Tuhan kedua ini menciptakan barang berwujud A, kira-kira begitu. Lalu Tuhan pertama ini mampu menegasikan kekuasaan Tuhan kedua, maka barang wujud A itu bisa hilang. Jadi benda A ini berarti bisa ada sekaligus tidak ada. Wah, ini satu kontradiksi. Susah diterima secara logis ya, karena kita mau mencoba otak-atik secara logis itu. Lalu kemudian kalau kita terima asumsi yang kedua, ya kan, bahwa Tuhan satu ini tidak bisa menegasikan Tuhan yang kedua, berarti tidak bisa menegasikan barang bernama A tadi, ya berarti Tuhan pertama tidak punya kekuasaan. Hanya Tuhan kedua yang punya kekuasaan, maka tidak niscaya, tidak absolut nih Tuhan pertama. Maka gugurlah kira-kira sebagai posisi dirinya sebagai Tuhan. Atau ini bisa dibalik lagi, misalnya Tuhan yang pertama yang membuat barang A ini misalnya bergerak. Gitu. Lalu Tuhan kedua ini mampu menegasikan Tuhan pertama. Maka berarti barang tadi itu bisa bergerak, bisa tidak bergerak pada waktu yang sama. Itu juga suatu kontradiksi juga. Gitu. Atau sebaliknya, Tuhan yang kedua, Tuhan yang pertama tidak mampu menghentikan misalnya, tidak memiliki kekuatan negasi terhadap Tuhan yang kedua di dalam menggerakkan barang yang tadi. Maka itu berarti Tuhan yang pertama yang tidak punya kekuasaan.
Atau alternatif yang ketiga, misalnya Tuhan yang pertama dan Tuhan yang kedua ini berkoordinasi gitu, bekerja sama menciptakan barang A tadi gitu. Atau berkoordinasi menggerakkan barangnya A tadi. Apakah mungkin? Secara logis tidak mungkin ketika keduanya sama-sama beratribut beratribut niscaya, beratribut maha kuasa. Kenapa? Karena masih membutuhkan satu sama lain. Untuk menciptakan benda A, maka Tuhan satu dan Tuhan dua saling membutuhkan. Untuk menggerakkan benda A, maka Tuhan satu dan Tuhan dua juga saling membutuhkan. Maka keesaannya, kemahaniscayaannya menjadi berkurang. Maka kalau Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang maha niscaya, ya berarti gugur gugur kemudian hakikat dari Tuhan yang satu ini atau Tuhan yang dua ini. Nah, yang terjadi apa kemudian ketika ada dua Tuhan ini? Berarti tidak ada proses penciptaan, Pak. Karena saling punya kemampuan saling menegasi tadi. Berarti semesta menjadi tidak ada. Ini salah satu konsekuensi yang akan terjadi ketika ada dua Tuhan sama-sama niscaya dan sama-sama absolut, maka tidak ada penciptaan. Itu konsekuensi logisnya menurut saya. Makanya itu berarti keesaan Tuhan ini berimplikasi kepada keesaan zatnya. Kemudian berimplikasi kepada keesaan sifatnya. Berimplikasi juga pada keesaan perbuatannya. Ini satu rangkaian yang menurut saya secara logis yang tidak bisa dipisahkan ketika kita menetapkan satu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan Maha segalanya. Saya kira ini amatan saya berdasarkan pendapat yang ada di dalam buku ini. Tetapi saya kira teman-teman punya pendapat yang lain. Silakan nanti disampaikan di kolom komentar.